Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup, seperti yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan tujuan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Charles Linnaeus merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Swedia yang memperkenalkan cara klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan dasar adanya persamaan struktur tubuh baik luar maupun dalam, dan juga alat reproduksi. Pengelompokan makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak, dan makin ke atas memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Urutan kelompok ini disebut juga dengan takson. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan juga alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidupnya. Bagaimana mengklasifikasi pada tumbuhan? Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu. Di antaranya, yang pertama adalah organ perkembangbiakannya, apakah itu dengan spora ataukah dengan bunga. Yang kedua adalah perawakan tumbuhan ketika hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat adalah cara berkembang biak, entah itu dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif. Bagaimana mengklasifikasi pada hewan? Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama adalah saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Kriteria yang kedua adalah kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Sedangkan kriteria yang ketiga adalah anggota gerak. Apakah berkaki 2, berkaki 4, ataukah tidak berkaki? Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies.
Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom.